Yang Mulia Yuzarsif, Yang Mulia Zulaika memanggilmu. Ayo kita ke sana. Salam Nyonya Zulaika. Salam pengurus istana kami yang muda dan tampan. Kau masih tidak mau melihatku, Yuzarsif. Aku memanggilmu kemari, itu karena untuk mengulang permintaanku. Aku yakin Anda sudah tahu jawabanku tetap sama. Kau masih marah padaku? Aku minta maaf atas kejadian hari itu. Aku tidak akan berbuat dosa dan Anda tidak dapat apa yang Anda mau. Kau tahu, Zulaika tidak biasa ditolak. Aku mencintaimu. Dan aku akan lakukan semua yang aku bisa untuk mendapatkanmu. Bahkan dengan mengirimku ke api neraka? Api neraka? Tidak. Tapi penjara, ya. Jangan paksa aku. Hentikan Yang Mulia. Jangan buat kita jadi bahan gunjingan lagi. Yang Mulia Potifar tidak berbuat salah pada kita. Jangan permainkan reputasinya lagi. Aku tidak memanggilmu ke tempatku ini untuk menasehatiku. Baiklah, kau boleh pergi. Tapi ketahuilah, mulai sekarang Zulaika tidak akan berbaik hati lagi kepadamu. Pergilah. Istana ini menjadi lebih buruk dari penjara bagiku. Aku harus waspada dengan konspirasi dan tipu daya. Aku selalu khawatir dengan fitnah dan tuduhan baru. Kau tidak bisa menolak perintah Zulaika. Kau harus melarikan diri. Aku akan membantumu. Jika aku kabur, maka aku membenarkan semua fitnah itu. Oh, pergi temui Firaun Amenhotep. Dia akan membantumu. Kenapa Amenhotep? Tidak diragukan lagi, Tuhanku jauh lebih perkasa dibanding dia. Dan dia melihat apa yang kulakukan. Yang Mulia Potifar tidak bisa melakukan apa-apa. Dia tahu Zulaika salah. Tapi apa yang dia lakukan? Pasti ada satu cara. Mereka mengancam akan memenjarakanmu. Kita harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Aku lebih memilih masuk penjara dibanding melakukan dosa dengan wanita ini. Aku berlindung kepada Allah yang Maha Kuasa serta bersabar dan melihat apa yang akan terjadi. Aku pasrah pada kehendak Allah. Aku sudah mengambil semua langkah. Aku sudah membongkar semua rahasia. Aku sudah mengungkapkan semua hasratku. Aku sudah kehilangan rasa maluku. Aku bahkan sampai memohon padanya. Katakan apa yang harus kulakukan. Para wanita ningrat yang pernah menjadi musuhku percaya
Satu-satunya solusi adalah dengan memenjarakannya. Karena Yang Mulia dan para wanita ningrat itu merasakan penderitaan yang sama, obatnya pun harus sama. Aku juga akan memilih penjara. Baiklah kalau begitu. Akan kujebloskan dia ke penjara. Mulai sekarang, Yuzarsif akan melihat wajah Zulaika yang lain. Wajah penuh cinta dari Zulaika akan berganti menjadi wajah gelap yang penuh kebencian. Yang Mulia, ini Apopis, penata meja dari Firaun Amenhotep. Semoga dewa-dewa memberkatimu. Dia adalah pengikut Amon sejati. Aku sering melihat dia menyembah Amon. Saat ini, Dewa Agung kita Amon sedang sedih. Apalagi sebagian orang bersekongkol melawan dia dan berniat untuk menghancurkannya. Para pengikutnya mengabaikan hal ini dan tidak mendukung dia. Tapi aku tahu masih ada orang yang taat menyembah Amon. Sungguh, mereka ada banyak Yang Mulia. Aku takut segelintir pengikut yang tersisa juga akan meninggalkan Amon. Sayangnya, kita tidak bisa menceritakan semuanya pada orang-orang karena itu akan mengecewakan mereka. Tuan Kimoni mengatakan sesuatu tentang Amenhotep dan Potifar. Tapi itu sulit dipercaya. Awalnya kami juga tidak percaya. Tapi kini kami tahu Amenhotep III telah memerintahkan Potifar untuk menggerakkan pasukannya untuk menyerang kuil. Serta mereka ingin menghancurkan Amon dan para pengikutnya. Yang Mulia, sejujurnya, aku tahu bahwa Firaun Amenhotep tidak punya hubungan baik dengan Amon atau para imam kuil. Tapi aku tidak percaya dia adalah musuh Amon. Kau tahu? Dia manusia setengah dewa. Dia adalah putra dewa. Hal itulah yang membuat dosanya semakin besar. Dia harus melayani dewa-dewa, bukannya malah mengkhianati mereka. Jika dia sampai berhasil menyerang kuil dengan bantuan si kafir Potifar, maka dia akan menghancurkan Amon dan para pengikutnya. Kita harus melakukan sesuatu. Harus. Kenapa Yang Mulia tidak mengerahkan pasukan dan melawan Amenhotep? Itu karena ribuan orang yang tidak berdosa dan para imam kuil akan tewas. Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Lalu bagaimana? Kita tidak bisa diam begitu saja. Begini, untuk mencegah pembantaian dan juga membela Amon, kita harus menyingkirkan biang masalahnya. Pertama, Amenhotep, lalu Potifar. Kami mencari orang yang bisa melakukan misi penting ini agar Dewa Amon merasa senang. Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Aku tidak bisa membunuh dewa. Dia itu setengah dewa. Tidak, aku tidak bisa melakukan itu. Kau jelas-jelas tahu bahwa aku imam besar kuil Amon dan aku punya status setengah dewa. Aku tanya padamu, bukankah kesalahan manusia setengah dewa yang melawan dewa lebih besar dibanding manusia biasa? Di samping itu, dengan melakukan misi suci ini, kau akan menyelamatkan Amon dari kehancuran serta melawan ribuan orang tidak bersalah. Bagaimana dengan nyawaku serta nyawa istri dan anak-anakku? Keluargamu tidak ada dalam bahaya.
Ini sangat mudah dilakukan. Aku akan beritahu caranya. Kenapa kau ini mau selamanya jadi penata meja? Kenapa kau tidak mau jadi Menteri Keuangan atau Menteri Pertanian Mesir? Aku jadi Menteri Keuangan atau Menteri Pertanian? Ditambah ratusan keping emas agar kau tidak perlu lagi bekerja keras seumur hidupmu. Berapa keping emas persisnya? Bagaimana kalau 1000 keping? 2.000. Karena aku punya teman di istana yang akan membantuku. Kalau ada 2.000 keping, maka 2.000 keping? Baiklah, karena kita harus memakai kekayaan Amon untuk melindunginya. Yang mulia, jika karena suatu alasan kami tidak berhasil dan tertangkap, apa yang akan terjadi pada istri dan anak-anakku? Jika kau tertangkap, kau tidak boleh mengatakan apapun tentang aku, Kimoni, atau para imam besar lain. Istri dan anak-anakmu akan dilindungi oleh Amon. Tapi jika nanti kau bicara, seluruh keluargamu akan dikutuk dan dihancurkan oleh Amon. Salam yang mulia, Nyonya Zulaika ingin bertemu. Budak Kanaan itu membocorkan tentang kejadian itu meskipun sudah kau larang. Kau merencanakan tipuan apa lagi sekarang? Katakan yang sebenarnya. Rupanya kau tidak sadar bahwa insiden ini sudah merusak nama baik kita. Orang-orang bilang gubernur Mesir melihat istrinya berselingkuh dengan budak, tapi dia tidak melakukan apa-apa. Budak itu tidak dipenjara. Budak itu sama sekali tidak dirantai, dan dia bahkan tidak dicambuk. Kau memintaku untuk memenjarakan orang yang tidak bersalah? Pertama, dia bersalah. Dia membocorkan rahasia. Kedua, yang aku maksud adalah tindakan sementara. Misalnya apa? Kau harus memenjarakannya. Memenjarakan Yuzarsif akan membungkam mulut para penggunjing. Apa keputusan yang mulia? Aku perlu waktu untuk berpikir. Kau boleh pergi. Nanti ku beri jawaban. Inarus? Inarus, di mana kau? Aku di sini, Apopis. Ada apa? Aku datang untuk mengunjungi teman. Ada masalah dengan itu? Kau jarang datang kemari. Ada apa? Aku tidak tahu harus mulai dari mana. Kita kadang harus bertemu teman lama
untuk mencurahkan isi hati dan minta bantuan. Apa yang bisa kubantu? Kau tahu, aku orang beriman dan aku tidak bisa membiarkan para dewa dihina, terutama Amon yang agung. Dalam hal itu kita sama. Apa ada yang menghina Amon? Ya, kau tahu siapa yang kumaksud dan kau telah melihat dia menghina Amon. Aku tahu siapa yang kau maksud. Fir'aun Amenhotep, benar kan? Kita sudah sering melihat dia menghina Amon. Kita bisa apa? Bagaimanapun dia Fir'aun, dan kita harus tetap diam. Andai dia cuma menghina, tapi dia berniat untuk melawan Amon dan membantai para pengikutnya. Semoga para dewa melindungi kita. Jika itu terjadi, perang besar akan pecah. Ribuan orang akan mati. Jika kau bisa mencegah pertumpahan darah, serta menyelamatkan Amon dan para imam di kuil, apa kau akan melakukannya? Tentu saja. Orang seperti kita tidak bisa mencegah perang. Kita tidak bisa menghentikan pasukan Amon dan Amenhotep, tapi kita bisa mencegah perang meletus. Tolong kau bicara yang jelas. Bagaimana kita bisa mencegah Amenhotep memulai perang? Itu yang terus aku pikirkan. Aku datang menemuimu untuk mencari solusi. Solusi? Misalnya seperti apa? Apa aku harus membekap mulut Amenhotep agar dia tidak memulai perang? Kita tidak bisa membekap mulutnya, tapi kita bisa membungkam dia untuk selamanya. Astaga, kau ini gila ya? Apa yang kau katakan? Apa kau sudah tidak waras? Inarus, bukankah tadi kau bilang kau ingin mencegah kejatuhan Amon serta pembantaian warga Thebes? Benar, tapi tidak seperti itu. Amenhotep itu setengah dewa, tidak ada yang bisa membunuhnya. Tidak, Amenhotep bukan setengah dewa. Jika dia setengah dewa, dia tidak akan melawan Amon dan kuil suci. Aksi sebesar itu harus dipikirkan secara matang-matang. Kita tidak bisa melakukannya jika kita tidak siap. Bagaimana kita bisa membunuh Amenhotep semudah yang kau katakan itu? Dia setengah dewa dan dilindungi oleh ratusan penjaga juga tentara. Kita bisa. Kita cuma membutuhkan sedikit racun. Kita tidak butuh pasukan atau kekuatan. Tapi aku tidak bisa melawan dewa. Jika Amenhotep adalah dewa seperti katamu, maka kesalahannya lebih besar. Aku rasa kehancuran satu dewa lebih baik dibanding kehancuran dari semua dewa dan pembantaian dari ribuan orang. Kurasa kita harus memikirkan ini matang-matang. Sebaiknya kita jangan terburu-buru. Kita harus buru-buru. Bagaimana kalau Amenhotep memerintahkan untuk menyerang kuil besok? Kau bisa bayangkan akibatnya? Maka kita punya waktu sampai besok. Biar ku pikirkan dulu. Aku akan kembali besok. Aku tidak bisa melakukan ini sendirian. Aku butuh bantuanmu. Pastikan saja bahwa kau tutup mulut. Itu saja. Bagaimana jika kami tidak berhasil? Bagaimana jika dia, anak dewa, tahu tentang rahasia kami? Jika kami gagal, apakah Potifar dan para pejabatnya akan membiarkan kami hidup?
Apa yang akan terjadi pada istri dan anak-anak kami? Bagaimana jika Apopis bertindak sendiri lalu menyebut aku sebagai anteknya? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Sungguh. Inarus! Inarus! Siapa itu? Apa maumu? Firaun Amenhotep mau anggur. Tentu saja. Aku akan datang. Tunggu sebentar. Yang mulia Yuzarsif, yang mulia Yuzarsif, yang mulia Potifar memanggilmu. Ada apa? Memangnya baru kali ini yang mulia Potifar memanggilku? Sejak insiden itu terjadi, bisa jadi ini pasti penting. Jangan khawatir. Aku tidak takut pada siapapun karena Allah menjagaku. Aku akan kembali. Aku sudah menyuruhmu melupakan kejadian itu dan tidak mengatakan pada siapapun. Aku tahu berterima kasih. Aku berhutang budi pada Anda. Dan aku menjunjung kehormatan Anda. Kau bicara atau tidak? Aku tidak akan pernah melakukan hal itu. Lalu kenapa semua orang tahu tentang hal itu? Bukan cuma aku yang berada di sana, Yang Mulia. Aku tahu kalau sikapku ini berlebihan. Tapi aku tidak tahu apa yang harus kulakukan denganmu. Kau seperti putraku, sekaligus musuhku. Aku juga bingung, Yang Mulia. Meskipun istana ini besar dan juga indah, tempat ini menjadi gelap untukku. Aku tidak tahan dengan rencana jahat para wanita dan gunjingan dari para penghuni istana. Julaika memintaku untuk memenjarakanmu. Bagaimana menurutmu? Dia melakukan hal yang baik untukku tanpa dia sadari. Aku tidak mengerti apa maksudmu. Jika aku dipenjara, maka gunjingan atas diriku akan berakhir. Dan itu membantu Nyonya Zulaikha untuk melupakanku. Selain itu, para imam tidak bisa lagi menuduh Anda bekerja sama dengan orang asing. Dan aku akan terhindar dari perangkap para wanita Mesir. Kau lebih suka di penjara dibanding hidup bebas? Tidak ada yang suka di penjara. Tapi apalagi pilihanku? Masuk penjara adalah satu-satunya solusi untuk saat ini. Aku harus bertemu Amenhotep. Aku akan memutuskan nasibmu nanti. Suruh mereka untuk siapkan kereta kudaku. Inarus, ada apa? Wajahmu pucat. Tidak apa-apa, Yang Mulia. Saya baik-baik saja. Apopis, ada apa dengan dia?
Dia kelihatan tidak sehat. Dia cuma tidak enak badan, Yang Mulia. Itu tidak parah. Dia akan baik-baik saja. Selamat menikmati hidangan. Yang Mulia, jangan! Saya tidak bisa biarkan Anda memakannya. Itu sudah diberi racun. Kau pengkhianat! Anggurmu yang beracun, bukan makananku! Horem Hop! Yang Mulia, Tangkap kedua pengkhianat ini. Tidak, Yang Mulia. Yang Mulia, Ampun. ampun. Bukan saya pelakunya. Saya pelakunya. Tolong. Saya mohon. Tolong Yang saya. Mulia. Saya mohon, Tolong, Yang Mulia. Tahan. Mohon. Tunggu. Katakan apa yang terjadi di sini. Yang Mulia, pengkhianat ini mencoba membunuh Anda. Dia meracuni anggur Anda. Dia bohong, Yang Mulia. Dia memberi saya racun untuk dibubuhi ke anggur Anda. Baiklah, kalian minum anggur dan santap makanan ini. Kalau tidak, aku akan minum anggur dari tengkorak kalian. Yang Mulia, saya tidak meracuni anggur Anda. Percayalah. Baik, sekarang giliranmu. Kau makan itu. Kau lihat Inarus minum anggur. Makan. Yang Mulia, saya sudah salah. Saya melakukan kesalahan. Tolong maafkan saya. Demi dewa, tolong maafkan saya. Bawa mereka. Saya tidak bersalah. Tidak. Saya tidak bersalah. Tidak, Yang Mulia. Tolong, Nyonyati. Tolong. Nyonyati, tolong. Yang Mulia. Tolong, saya tidak Ampuni saya. bersalah. Kurang ajar, pengkhianatan. Mereka mencoba membunuhku di istanaku sendiri. Mereka harus dihukum atas pengkhianatan ini. Penggal mereka sekarang juga. Perintah Yang Mulia akan dilaksanakan. Tapi saya sarankan Anda menunggu sebentar. Kau bercanda? Kau mau memberi mereka kesempatan? Tidak, Yang Mulia. Kita harus selidiki lebih lanjut. Saya sarankan kita menunggu sampai kita membongkar komplotan mereka. Yang Mulia, mereka jelas mengikuti perintah. Mereka tidak sendiri. Saya akan menginterogasi mereka. Baiklah. Selidiki mereka dan beritahu aku hasilnya. Aku tunggu. Kau katakan apa yang sebenarnya terjadi.
Kau duluan, Apophis. Siapa yang menyuruhmu untuk meracuni Fir'aun dan seluruh keluarganya? Tidak ada. Semua ini adalah ideku, hanya aku. Kenapa? Fir'aun pernah berbuat salah apa kepadamu? Aku dengar Fir'aun Amenhotep telah memerintahkan Anda untuk menyerang para imam di kuil Amon dan menghancurkan Amon untuk selamanya. Kau dengar? Siapa yang bilang itu padamu? Tidak ada yang bilang padaku. Aku kebetulan dengar. Aku mendengarnya saat berdiri di dekat pintu istana. Kau berbohong. Pertemuanku dengan Fir'aun dijaga ketat, jadi tidak mungkin ada yang menguping. Baiklah. Cepat atau lambat kau akan mengatakan yang sebenarnya. Kau katakan padaku. Aku benar-benar tidak tahu. Kemarin Apophis bilang padaku bahwa Anda memerintahkan untuk menghancurkan kuil Amon. Kuil Amon yang ada di Thebes. Dia memintaku untuk meracuni anggur Fir'aun, tapi aku tidak melakukannya. Anda melihatnya, aku menyerahkan racunnya pada Anda. Apakah ada orang lain yang menghubungimu? Apa kau melihat ada orang yang menghubungi Apophis? Tidak, aku tidak bertemu siapapun selain dia. Mereka akan ditemukan jika mereka ditahan di sini. Segera pindahkan mereka ke penjara Javira secara rahasia. Dan pastikan jangan sampai ada yang mengenali mereka. Hitam atau putih, manusia bebas atau budak, pria atau wanita. Semua manusia diciptakan oleh Tuhan yang satu. Tidak ada manusia yang lebih unggul dari manusia lain, kecuali dalam hal iman dan ketakwaannya. Tidak biasanya Karimama berada di antara para budak. Pasti ada sesuatu yang penting. Aku bisa bicara empat mata denganmu. Yang mulia Zulaika telah mendatangi Potifar dan memintanya untuk memenjarakanmu. Kau harus melakukan sesuatu sebelum terlambat. Melakukan apa? Kau cuma harus bersikap baik padanya dan semuanya akan baik-baik saja. Setan bicara melalui lidahmu. Setan menghasut kalian para wanita untuk melawanku dan menebar benih kebencian. Selama kalian mengikuti setan, perlawanan akan berlanjut. Sampai kapanpun aku tidak akan patuh. Jika Allah tidak melindungiku dan menyelamatkanku dari rencana jahat mereka, aku tidak tahu apa yang akan terjadi padaku. Dia bilang apa? Apa yang dia mau darimu? Sini aku beritahu. Dengar. Yuzarsif harus memilih antara Nyonya Zulaika atau penjara. Untuk menghindari wanita, aku memilih penjara. Penderitaan di penjara mungkin lama, tapi itu akan berakhir. Tapi tidak ada yang tahu kapan pezina akan diselamatkan dari api neraka. Api apa? Kau memilih masuk penjara karena takut pada api hayalan. Aku belum pernah lihat pria bijak yang lebih memilih penjara dibanding wanita cantik. Tuan Rodamon datang.
Ada apa, Rodomon? Kau kelihatan sedih. Akhirnya Potifar mengeluarkan perintah untuk memenjarakanku. Tapi katamu kau belum pernah melihat pria bijak yang... Pria bijak yang lebih memilih penjara dibanding wanita yang cantik. Ayo, Rodomon. Jangan bersedih. Yuzarsif tidak bersedih. Ayo. Mereka membawa dia sekarang. Aku akan segera kembali. Ada apa? Akhirnya Nyonya Zulaikha melakukannya. Yuzarsif dijebloskan ke penjara. Kami tahu kau tidak bersalah. Saksi kecil, meskipun kesaksianmu itu benar, mereka tetap membawaku ke penjara. Aku pasrahkan nasibku pada kehendaknya. Mungkin ini sudah takdirku. Jaga dia baik-baik. Ini adalah akibat kau tidak mematuhi tuanmu. Malah sebaliknya, ini terjadi karena aku mematuhi Tuhanku. Dia memberi lebih banyak cobaan pada orang-orang yang dia sayangi. Bagaimana kami sanggup berpisah denganmu? Jangan khawatir. Penjara adalah kebebasan bagiku. Terima kasih pada Allah yang telah bebaskan aku dari penjara berwujud istana ini.
Kepala penjara Zafira adalah Kidaman. Dia temanku. Jangan khawatir. Sahabatku juga berada di penjara Zafira. Dia yang menciptakan Kidaman. Aku sama sekali tidak khawatir. Jalan. Salam untuk Tuan Horemhop. Terima kasih. Kenapa Tuan Horemhop datang kemari? Ini perintah yang mulia Potifar. Harus aku sendiri yang datang. Kepala penjara, aku mau bicara. Mereka penuang minuman dan penata meja dari Firaun Amenhotep, Inarus dan Apopis. Mereka harus diisolasi dan jangan beritahu nama mereka pada siapapun. Jika ada yang bertanya tentang mereka, segera beritahu Yang Mulia Potifar secepatnya. Sel mereka juga harus terpisah dari narapidana lain. Baik, Tuan. Boleh aku tahu apa kesalahan mereka? Mereka mencoba membunuh Firaun dan keluarganya. Sebagian orang ingin membunuh mereka. Jaga mereka dengan ketat dan rahasiakan nama mereka. Baik, Tuan.
Cepat bawa mereka ke sel isolasi. Dia itu tawanan. Iya, Yang Mulia Potifar mengirim dia kemari. Kata Tuan Rodomon, tawanan ini lebih terhormat dibanding semua manusia. Rodomon? Kepala penjaga di istana Yang Mulia Potifar? Iya. Tawanan ini bernama Yuzarsif, mantan penasihat Yang Mulia Potifar. Kau boleh pergi. Kau tidak pantas berada di penjara. Kenapa mereka mengirimmu kemari? Karena aku tidak mematuhi tuanku. Kau akan belajar soal kepatuhan di sini. Kau sama sekali tidak tampak seperti pelayan atau budak. Jangan kecewakan aku. Aku harap aku akan jadi pelayan yang baik. Kita lihat saja nanti. Kau jangan sampai terlibat perkelahian dengan narapidana di sini. Mereka berbahaya. Bawa dia ke bangsal. Lucuti kerah dan perhiasannya, lalu rantai dia.